Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Devario Ramadika dari kelas 1F, NIM 2101411238, Prodi PGSD. Halo semuanya. Tadi kan kalian sudah mendengar perkenalan dari saya. Namun kedengarannya suara saya lemah sekali. Di sini saya akan memperkenalkan diri dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devario Ramadika dari kelas 1F Prodi PGSD dengan NIM 2101411238. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Ibu Nurjana MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan meresensi sebuah film yang berjudul Ustadz Milenial yang cukup meledak pada bulan Ramadan, yang membuat remaja maupun orang dewasa lebih memilih menonton film ini ketimbang ngabuburit seraya menunggu waktu berbuka. Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, saya rasa juga kalian sudah bosan mendengar basa-basi dari saya. Dan kalian sudah penasaran, ingin melihat bagaimana sih film Ustadz Milenial ini? Nah, kalau begitu, mari kita simak dengan seksama. Let's go! Ustadz Milenial ini merupakan sebuah film yang disutradarai oleh Hestus Saputra dan yang menjadi produsernya yaitu Eko Krisdanto, yang mana film ini menyuguhkan cerita perjalanan cinta, religi, keluarga, persahabatan, serta perjuangan sekelompok pemuda-pemudi milenial dalam menjalankan usahanya. Inilah potret film Ustadz Milenial sekaligus para pemain dari film Ustadz Milenial. Bagian kiri atas ada Andy Arfian berperan sebagai Ibrahim. Setelahnya ada Umay Sahab berperan sebagai Timbo. Lalu ada Cut Mini Theo berperan sebagai ibundanya Ahmad. Dan yang terakhir ada Doni Alamsyah berperan sebagai ayahnya Ibrahim. Lanjut bagian kiri bawah ada Prila Tikonsina berperan sebagai Khadijah. Setelahnya ada Abrani Yazis berperan sebagai Ahmad sekaligus pemeran utama film ini. Lalu ada Yuriko Angelin berperan sebagai Susan. Dan yang terakhir ada Hanggini Purindoreto berperan sebagai Aisyah sekaligus adiknya Ahmad. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Ahmad yang dari kecil sangat ingin sekali menjadi seorang pendakwah dan melanjutkan pendidikannya ke Kairo. Awal cerita film ini yaitu ketika ayah Ahmad berpesan kepada Ahmad bahwa ustadz dan guru itu sama halnya, yaitu seorang guru harus bertanggung jawab terhadap muridnya dan seorang guru juga harus membantu muridnya dalam mencari jawaban. Namun impian Ahmad pun harus pupus karena ayahnya sudah meninggal. Sebelum ayahnya menghembuskan napas terakhir, ayahnya berpesan kepada Ahmad agar bisa menjaga adik serta ibunya dan melanjutkan usaha bapaknya dulu, yaitu mengurusi workshop. Karena belum bisa melanjutkan kuliahnya ke Kairo, Ahmad pun melakukan dakwah di handphone lalu diupload ke media sosial. Tidak menyangka bahwa workshop yang akan Ahmad kelola mengalami kebangkrutan dan banyak hutang. Ahmad pun dibantu dengan temannya yaitu Khadijah dan Ibrahim dalam menjalankan usahanya dan sekaligus membantu Ahmad mencari cara untuk melunasi hutang itu. Singkat cerita, ternyata teman kecil Ahmad dan Ibrahim yang dulu yaitu Timbo pulang dari Amerika untuk menemui Ahmad dan Ibrahim di workshop. Kedatangan Timbo memunculkan masalah baru yaitu mengenai hutang masa lalu. Hutang itu merupakan akibat dari perbedaan pendapat antara orang tua dari Ibrahim, Timbo, dan Ahmad saat dulu. Mengenai masalah hutang tersebut sengaja dirahasiakan oleh orang tua mereka, sebab orang tua mereka tidak mau hal itu terjadi kepada anak-anak mereka yang saat ini menjalani persahabatan yang erat. Selain masalah tersebut, muncul juga
masalah percintaan, yaitu cinta segitiga antara Timbo, Hadijah, dan Ahmad. Sejak dahulu Timbo menyukai Hadijah, namun Hadijah tidak merasakan hal tersebut. Hadijah lebih memilih menyukai Ahmad ketimbang Timbo. Timbo memang dari dulu menyukai Hadijah secara diam-diam karena Timbo belum berani untuk mengungkapkan perasaannya kepada Hadijah. Namun setelah mengetahui bahwa Hadijah lebih menyukai Ahmad, Timbo pun langsung memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Hadijah. Saat Timbo mengungkapkan perasaannya kepada Hadijah hanya terdiam. Sebelum Timbo mengungkapkan perasaannya kepada Hadijah sudah terlebih dahulu mengungkapkan perasaannya kepada Ahmad. Namun Ahmad menolaknya karena Ahmad tidak mau pacaran dan Ahmad ingin fokus dulu terhadap dakwanya. Setelah itu muncul masalah baru, yaitu kedatangan Susan, sahabatnya Aisyah yang juga menyukai Ahmad. Susan menyukai Ahmad karena sifat dan sikap Ahmad yang membuat Susan menjadi nyaman. Tidak sengaja Hadijah melihat Ahmad dan Susan lagi berduaan. Seketika Hadijah pun cemburu melihat Ahmad dan Susan. Akhir cerita kisah mereka di mana Hadijah yang belum menerima Timbo, begitu pula dengan Ahmad yang belum bisa menerima cintanya Susan dan Hadijah. Ahmad lebih memilih memfokuskan diri terhadap kuliahnya ke Kairo. Keputusan yang mereka ambil tidak membuat hubungan mereka menjadi retak, namun mereka tetap biasa-biasa saja dalam menjalani kehidupannya. Nah, begitulah cuplikan video resensi saya mengenai film Ustadz Milenial. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpesan kepada teman-teman yang masih remaja maupun dewasa untuk menonton film ini, karena film ini sangat cocok dan bagus. Dan banyak juga pesan moral yang terdapat dalam film ini. Contohnya, kita bisa berencana, namun Tuhan yang menentukan. Pesan lainnya yaitu, sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.